wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu kegiatan atau aktivitas kita di dunia ini. Dan Masya Allah, kita yang hadir di tempat ini telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mahasiswa dan juga terpilih sebagai dosen, karena di luar sana begitu banyak teman-teman kita yang ingin melanjutkan studi tapi mungkin apalah dari mereka tidak punya biaya atau mungkin lagi sakit. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan mari kita niatkan untuk bersungguh-sungguh menjalani apa yang kita lakukan hari ini, seperti pepatah Arab, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Terus untuk mata kuliah mikrokontroler tua, saya diamanatkan oleh Kapolri untuk jadi dosen pengampuhnya, dan alhamdulillah juga bidang saya mikrokontroler dan robotika. Jadi ada pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu teman-teman setidaknya atau mampu atau menguasai pemrograman pada Arduino. Jadi setelah teman-teman lulus atau selesai mengambil mata kuliah ini, setidaknya teman-teman mampu menguasai atau melakukan pemrograman hardware dan software. Sementara adapun manfaat dari mata kuliah ini, yaitu saya akan putarkan video, semoga teman-teman termotivasi. Mengapa sih kita harus mengambil pemrograman atau mengapa sih kita harus menseriusi mata kuliah ini? Jadi sekarang teman-teman lihat dulu videonya. Sebanyak 57% pekerjaan yang ada saat ini akan tergerus oleh robot seiring berkembangnya revolusi industri 4.0, pemanfaatan robot atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi, sehingga kita mulai hari ini berniat atau menanamkan dalam hati bahwa saya harus bisa seperti ini, saya harus punya skill seperti ini agar saya dapat ikut dalam perkembangan industri saat ini. Mungkin prinsip orang tua kita dulu biar lambat akan dijual. Pada zaman sekarang ini manusia sangat membutuhkan itu perubahan, terutama dalam perubahan soft skill, karena soft skill itu sangat dibutuhkan oleh para kaum milenial sekarang untuk berbicara, karena pembicaraan tersebut kita bisa mengetahui atau bisa berinteraksi dengan manusia secara langsung dengan baik dan benar. Cip berarti soft skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi ya. Oke. Seperti tadi. Mungkin ada yang bilang. Nada. Jadi hard skill kan istilahnya kemampuan di bidang apa namanya? Potensi kemampuan untuk misalnya punya keahlian kayak perbengkelan, kelistrikan, komputer. Sementara soft skill itu bagaimana kita membangun attitude, sikap. Jadi walaupun sedangkan tingkat kecerdasan kan ada spiritual, ada emosional, ada lagi satu saya lupa. Jadi kan walaupun kita pintar tapi kita tidak mempunyai tiga dari tingkat kecerdasan itu, maka tidak banyak atau tidak mungkinlah banyak kita lihat para orang-orang cerdas di DPR dan pejabat-pejabat memang mereka punya kemampuan hard skill tapi soft skillnya minim, maka tidak
maksudnya banyak kita lihat di luar sana yang tertangkap karena kesalahan atau korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Oke, jadi itu pengantar tadi. Kita lanjut ke kontrak kuliah saya atau apa-apa yang harus apa sih penting dalam perkuliahan saya, yaitu pertama di situ kita lihat mikrokontroller praktikum, yaitu sebenarnya satu SKS. Satu SKS itu artinya teman-teman wajib atau satu SKS itu artinya teman-teman berhak dan dosennya wajib melakukan 16 kali pertemuan selama 170 menit. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menuntut hak bahwa teman-teman harus belajar setiap harinya itu selama 5 hari 8 jam. Jadi kalau kita kan cuma Senin sampai Jumat itu kan 5 hari, terus dua kali pertemuannya lagi. Nah itu teman-teman lakukan di pembuatan laporan dan konsultasi tugas akhir. Oke, selanjutnya adapun aturan di mata kuliah saya itu pertama berpakaian rapi dan sopan. Alhamdulillah aturan di kampus kita kan minggu teori pakai baju teori, minggu praktek pakai baju praktek. Kan seperti itu, berarti bukan lagi hal yang tabu atau bukan lagi hal yang sulit untuk teman-teman. Berikutnya kehadiran, saya ambil kehadiran juga 10%. Kemudian juga kita juga sudah terbiasa lah hadir disiplin, kan ada hukumannya sendiri. Terlambat 10 menit sudah SP, bisa 1 kali. Hadir ke keterangan sudah SP, bisa. Terus tugas. Nah, tugas saya mengambil 20%. Apa saja itu? Istilahnya kadang di kelas saya memberikan tantangan bahwa bisa tidak buat seperti ini, bisa tidak buat seperti ini. Terus laporannya nanti masuk dalam tugas 25%. Tugas atau keaktifan lah istilahnya. Terus ya akhir praktek. Nah, itu nanti hari Jumat saya akan merangkum semua materi dan menugaskan teman-teman untuk melakukannya satu persatu. Nah, itu dari ujian akhir praktek. Nah, sementara ujian final dia kata ujian finalnya membuat sistem controlling sederhana dengan Arduino. Nah, itu saya hilangkan, saya perpatungan saya sama TA-nya teman-teman. Karena kan sudah dengan TA-nya teman-teman kan semua sistem pengontrolan. Insya Allah nilainya saya ambil dari sini. Terus, kembali. Saya kan kembali di berpakaian rapi dan sopan. Sopan juga bukan hanya sikap, tapi ini tidak diperkenankan memakai sendal. Terus, tidak bisa kan? Tidak membunyikan HP selama perkuliahan langsung, atau silent mode tidak apa-apa. Mungkin ada salah satu teman pebisnis atau info dari keluarga atau bagaimana, tapi jangan bunyikan silent. Terus kita memakai kosoglot sudah pasti karena baju praktek atau baju teori. Terus tidak rambut gondrong karena pasti saya foto. Terus santun saat berkomunikasi. Ini adalah salah satu poin utama dari soft skill, bagaimana berkomunikasi. Apalagi teman-teman sekarang kan musim TA tuh, biasanya kan kita mau ketemu dengan dosen, terus akan ada adabnya, jangan sampai kita langsung WA, Pak di mana Ki? Wah, sangat sekali Pak di mana lagi? Nah, pasti dosen tersinggung, apalagi diganggu waktunya. Nah, ini ada contoh komunikasi yang santun. Mungkin pertama teman buka, Assalamualaikum Pak, saya ini jelaskan, saya ini boleh ketemu waktunya, supaya sebenarnya kan saya pribadi respect terhadap orang-orang yang sopan dalam WA, seperti itu. Terus nanti saya kan kita bla 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 bla, dosen jawab, oh iya, saya di sini. Nah, teman-teman wajib membalas agar kita sebagai dosen berasumsi atau menyimpulkan bahwa oh dia baca nih WA aku, kita sampaikan nih. Tapi dia juga bilang oke deh, apa itu? Pokoknya balas Ki, terima kasih Pak. Pokoknya saya tidak balas, gimana Ki dengan oke deh. Kalaupun ada yang jawab oke deh, akan membatalkan Ki pertemuan itu.
Jadi istilahnya kan kita sudah semester akhir, bagaimana menunjukkan atau memberikan contoh pada adik-adik atau memberikan atau menunjukkan kepada dosen bahwa kami semua telah berubah selama proses PPI. Kita semua sudah menjadi lebih baik. Mungkin sebelumnya agak-agak kurang disiplin. Nah, kita harus menunjukkan bahwa agar dosen-dosen kita juga bangga bahwa alhamdulillah saya telah membentuk mereka, walaupun bukan dari kami sih, dari Tuhan, tapi melalui kami. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, masalah aturan, masalah tugas, mungkin ada yang mau tambah-tambah apa, mungkin absennya 90%. Udah kerja loh, nanti masuk. Oke, kalau tidak yang ditanyakan, kita ke poin utamanya atau mata kuliah kita sendiri, yaitu microcontroller. Nah, saya mau bertanya dulu. Kalau Anda mau bertanya, saya bertanya. Apa microcontroller? Microcontroller. Anyone? Nah, saya tanya Pak, Arduino itu salah satu microcontroller. Kenapa saya katakan salah satu? Karena microcontroller ada banyak. Pertama Arduino, ada PIC, terus ada AVR. Bedanya AVR itu menggunakan bahasa pemrograman precision AVR, sedangkan PIC itu menggunakan bahasa pemrograman assembly, terus Arduino itu menggunakan pemrograman bahasa C atau Arduino. Kenapa saya memilih Arduino? Karena lebih gampang dipahami. Tempoh hari juga Wikipira ya yang bertanya bagaimana buat mesin penetas pakai PIC. Dengan sempat berdebat yang mana lebih murah kan? Hanya selain murahnya, kita juga mengambil atau memilih bagaimana pemrogramannya seperti itu. Kenapa saya pakai assembly? Karena assembly itu murni bahasa mesin dan sangat, kalau tidak ada basic sih agak susah. Sedangkan Arduino itu lebih ke bahasa-bahasa manusia sehingga lebih mudah dipahami. Terus, siapa bisa jawab? Apa itu microcontroller? Come on. Dari kata mikro, apa itu mikro? Chip. Terus, controller? Mengontrol. Jadi Chip yang berfungsi untuk mengontrol. benda kecil yang dapat melakukan pengontrolan. Siapa bisa kasih 10 ini? Jadi mikro benda kecil yang dapat mengontrol. 20 ini. Benar paham. Beda kecil kan. Enggak, jadi kamu kecil aku ini ya. Struktur pemrograman Arduino. Dia kan sebenarnya kalau pada saat kita buat baru, bukan di situ ada ya. Struktur pemrograman Arduino itu sendiri ada point setup, ada point paham di sini. Kalau nggak tahu tanya, nggak paham. Nah, ini struktur pemrograman Arduino. Terus dalam Arduino sendiri ada yang disebut single line command. Terus ada multi
line comment. Terus ada multikolom. Multikolom itu tanda berakhirnya suatu pemrograman. Terus ada kurung kurawal seperti itu. Kita lihat. Nah ini single line comment artinya baris yang ditandai di depannya tidak akan eksekusi atau dibaca oleh program. Misalnya kita buat istilahnya kan kita buat contoh-contoh, kita buat pin mode 1 baik. Nah, teman-teman bisa kasih keterangan. Jangan jangan sampai besok lusa kita lupa, oh, apa ini pendeklarasian apa ini. Teman-teman bisa buat di atasnya, di sampingnya, di bawahnya pin untuk sensor dual seperti itu. Nah ini tidak akan eksekusi. Nah, tapi kalau teman-teman buat seperti ini dan tidak ada garingnya, double garing, itu akan dianggap error. Aplikasi akan bertanya not declared this code, artinya ini tidak dideklarasikan. Nah, ada pengertian deklarasi itu apa? Seperti itu. Terus pertanyaannya, Pak, apakah harus 2? Biar 200 di sini. Tidak paham lagi. Itu kan tidak lucu ya namanya. Intinya 2, jangan 1, double. Itu disebut single line comment. Jadi semua yang dieksekusi di belakangnya, walaupun sampai di Yogyakarta lagi, tidak dieksekusi. Tapi pada saat di enter, otomatis dieksekusi lagi. Makanya harus dibuka dengan ini. Seperti itu. Kan ada pertanyaan, ya? Jadi bebas di penempatan ini. Ya, pokoknya biar di atas, biar di sampingnya. Tapi yang dibuat di tengah program. Iya kayak ini. Pin mode. Baru di sini ceritanya tuh. Nah, jadi semua yang di belakang, pokoknya semua yang setelah ini dieksekusi, tidak eksekusi. Jaga ke error aplikasi kita. Apa tadi? Kalau misalnya kan kayak program kile itu Pak, high flow, kalau misalnya high gitu tuh Pak, baru di bawahnya keterangan. Iya, enggak apa-apa. Iya, maksudnya kan oh iya paham. Coding yang eksekusi, multi line baru coding yang eksekusi lagi. Iya, enggak apa-apa. Keterangan enggak apa-apa. Jadi penempatan itu bebas. Terus pertanyaan lagi. Terus Pak, kalau seperti ini mau tidak dieksekusi, masa buat terus begini, buat begini, capek kita. Nah, ada disebut multi line comment. Nah, ini dia. Jadi kayak ini kan semua anggap ini semua aplikasi. Nah, tapi saya sarankan nanti pada saat ujian atau apapun yang kita lakukan, jadi biasakan hapus coding. Cukup kita matikan. Kenapa? Karena besok lusa atau beberapa menit ke depan butuh diketik ulang itu butuh waktu. Jadi kalau kayak ini kan bisa hapus ininya, eksekusi lagi seperti itu. Jadi macam kan ini sudah saya buat, tapi Pak, jadi bisa lihat itu kan menghapus semua, tidak usah. Terus masa saya kasih begini semua? Itu kan wasting time buang-buang waktu apalagi kalau macam ujian itu kan butuh kecepatan dalam mengetik, butuh konsentrasi penuh. Cukup matikan garing, bintang, kemudian di bawah balas sudah nih. Jadi semua yang masuk dalam ini ke sini tidak dieksekusi oleh program. Iya, mati semua. Nah, nanti di final akan butuh sekali begini. Pengalaman di angkatan sebelumnya dia hapus semua. Jadi sebentar kan ketik lagi, mengetik saja beberapa baris itu makan waktu beberapa detik. Pernah nggak seperti ini? Pernah nggak kerja di tempat komputer? Kami semua dilarang merokok. Kenapa? Katanya satu kali dia menghisap rokok itu bisa beberapa kali main enter. Bayangkan. Jadi seperti itu menggunakan waktu.
Jadi ada single line comment, ada multi line comment. Harus kita tahu apa bedanya. Ada bertanya kan? Paham mana? Paham lah. Nah ini, kurung perawat itu maksudnya dia yang punya. Ada sebentar di percabangan. Nah itu akan paham sekali kita tentang ini. Yang mungkin saya skip dulu karena ada penjelasan begitunya. Lebih keren sebentar. Nah ini disebut semikolon. Semikolon itu tanda berakhirnya satu baris program. Itu. Jadi setiap cuman ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kapan digunakan ini dan kapan tidak? Nah, kalau di pemrograman biasa, ping mode, maka butuh tapi pada saat di if ada itu if percabangan a lebih 1 maka ini tidak ada. Entah sampai sekarang saya cari literaturnya tidak saya dapat. Jadi entah kenapa tidak dipakai semikolon tidak dipakai pada setiap pemrograman kayak ini. Maki bilang bahwa dia tidak semikolon tidak dipakai dalam fungsi dengan disebut fungsi. Ada juga penjelasannya sebentar. Jadi intinya mungkin nanti di pemrograman nanti terbuka harus pintar-pintar baca apa kode errornya. Kalau pintar baca kode error, insya Allah lancar pemrograman. Nah ini variabel. Nah ini tadi kan ini gunanya penulisan variabel. Variabel. Ada bertanya variabel apa sih Pak? Variabel itu pendeklarasian tipe data. Kayak kalian itu nama datanya kayak awal, mabuk dan lain-lain. Nah, saya kasih variabel awal itu kamu sebagai man, laki-laki, kunci sebagai perempuan. Nah itu seperti itu. Nah sedangkan di Arduino sendiri variabel banyak, biasanya selalu dengan angka, ya kan kayak yang umum mungkin kita pakai selalu itu integer itu kan untuk bilangan bulat, kayak 1 sampai 1023, nah itu kan integer. Nah, sedangkan bagaimana Pak kalau dia tipe 1,0 itu kan pecahan, berarti dia real. Istilahnya harus pintar-pintar menggunakan tipe data untuk menghemat memori. Nah, sama buat contoh saya kasih program. Adi saya suruh buat program lampu, ya kan? Terus awal dan Adi sama-sama buat lampu. Terus bagaimana saya memutuskan bahwa programnya ini saya beli? Nah, sama-sama juga punya lampu. Nah, saya akan melihat siapa yang lebih kecil kapasitas programnya, siapa yang lebih kecil kapasitas memorinya. Karena microcontroller kekurangannya kapasitas memorinya kecil. Jadi bagaimana kita membuat suatu program dengan output yang diinginkan tapi memakan kapasitas memori kecil. Nah, itu gunanya tipe data. Jadi misalnya seperti ini. Kan ada cakupannya. Integer itu tidak saya ingat. Intinya integer itu 1 sampai 1003, bukan ini nilai pastinya. Terus log itu 1 sampai 2023. Nah, kita membuat program hanya sebatas di 1000, tapi kita pakai log itu kan tidak sama. Maksudnya tidak itu tidak efisien begitu. Berarti kita membuat karakter dengan banyak ada kayak seperti ini contoh. A sama dengan Vira. B sama dengan U. Kira-kira bagaimana tipe datanya?
Beda kita walaupun sama-sama ini maaf tipe datanya itu string A sama dengan Vira, sedangkan B char karakter. Nah seperti itu. Nah jadi istilahnya pada saat dia hanya satu abjad dia char, sedangkan dia lebih dari satu sudah string ini. Itu menurut itu pembuatan tipe data. Nanti di pemrograman juga akan terasa sekali bagaimana penempatannya, karena kan paling kalau dapat di scope teknologi artinya dideklarasikan artinya salah tipe data. Iya. Jadi kalau semuanya itu Pak dalam program itu bisa dibilang tuanya kayak begitu Pak. Macam-macam. Bisa. Tapi nggak aneh, nggak apa namanya, nggak efisien gitu. Iya, efisiensi. Bagusnya itu saat misalnya variabel dipakai. Tergantung apa nih? Tergantung. Hanya kalau banyaknya variabel itu bukan gini, yang memakan memori itu kesalahan pemberian variabel. Jadi walaupun 1000 variabel tak, tapi kalau kayak integer ini semua, nah seperti itu. Yang makan memori itu kayak datanya sama kayak data A isinya roti semua. Apa variabelnya kan makanan ringan. Jadi kalau roti A makanan ringan, roti B makanan berat, roti C anorganik. Itu kan kenapa mesti banyak tipe data sementara makanan di semua. Seperti itu. Insyaallah itu apa namanya? Kalau di pemrograman enaknya dia memang belajarnya learning by doing. Lakukan sambil belajar. Itu enaknya kalau itu. Kadang-kadang saya juga pribadi dulu belajar di komputer kayak bingung kak apa ini begitu saya masuk ke realnya kayak Excelnya paham ternyata ini maksudnya cuma nggak bisa juga apa namanya nggak bisa kita langsung action tanpa mengenal dulu seperti itu kan nggak mungkin nih pasar-pasarnya masa langsung mau jalan dengan orang sedangkan tidak dikenal baik bentar maju gigi ginjal kan. Nah ini jawabannya mantan saya nak hafal lagi. Anda terlalu banyak kan. Start so important. Terlalu diambil hati ini. Karena nanti bingung nih karena sebagian manusia itu kalau lihat angka-angka tak putar nih pikirannya. Termasuk saya ini tidak termasuk suka ke angka kecuali nilai mata uang berapa. Seleksinya banyak di literaturnya sih. Nah ini match operator sama dengan 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Terus modulo itu mood atau sisa lagi. Jadi pertanyaannya 5 mood 2 berapa? Sisa bagi 5 mod 2 berapa? 1. Seperti itu. Jadi sisa baginya. Nanti memang biasa di kondisi nih, selalu di kondisi. Jika nilai ini sama dengan ini atau nilai ini dirusak sama dengan ini, maka sensor ini berfungsi. Nah, itu kan yang pakai macam program lampu taman lah. Jika kan anggapnya nilai matahari itu 1 sampai 1000, kalau tidak ada 0 berarti jika nilai sensor matahari sama dengan sekian, lampu taman nyala. Jika tidak, itu fungsinya ini. Jadi kalau macam 10 mod 5 berapa? 10 mod 5. Nah, 0, dia sisa baginya. Seperti itu. Penambahan, pengurangan kan tidak asing dengan kita. Nah ini lagi sama dengan tidak sama dengan lebih kecil, jadi lebih matematis nih. Ya algoritma sederhana sih, cuma
Saya pernah bertanya waktu saya pernah belajar, saya pernah ada teman di Jakarta, dia kayak pura-pura bodoh itu bertanya, bilang, "Bang, bisa ajarin program nggak?" Dia bilang. Terus dia bertanya, "Nur tahu bahasa pemrograman?" Dan tidak, Bang. Terus dia bertanya, "Tahu tidak if else?" Dan oh, kalau if else tahu. Oh, wah, sudah bisa tuh pemrograman. Jadi pemrograman itu bukan tentang apa ya? Kalau saya pribadi, pemrograman itu hanya seni meramu if else, seni meramu logika, seperti itu. Karena kan dua, jika ini maka ini, jika itu maka itu. Cuman kalian teman-teman atau beberapa pengalaman yang sama-sama belajar, bingung di mana tempatkan itu barang, ya, seperti itu. Sama kemarin yang TA di angkatan 4, itu banyak maksudnya. Paham dia bahwa ini kalau saya suruh potong-potong programnya berfungsi semua. Jadi saya suruh ganti error semua. Berarti dia tidak tahu di mana harus saya tempatkan logika ini, logika itu. Seperti itu. Jadi punya tanam yang diderita bahwa saya dengar dari Pak ini Pak itu seni moram if, seni moram else. Kalau saya pikir tidak terlalu susah ini. Insya Allah Tuhan memudahkan. Nah, kontrol ini saya maksud. Ini dia if else. Saya dapat kemarin Rosana di anak kelas PBI. Seperti ini. Bagaimana kalau saya ingin melakukan pemrograman dua kondisi. Nah, dua kondisi otomatis dia if syarat toh, terus jaki lupa kurung ki kondisi 1, kondisi 2-nya tanpa syarat, berarti dia masuk di else. Kondisi 2. Bagaimana kalau 4 kondisi? Berapa if-nya? Berapa else-nya? If 2, if 3, dan 1. Coba kita lihat. If toh 1, 4 syarat tuh 1. Terus nanti teman-teman coba apa bedanya langsung if atau else if. Anggap bisa if bisa else if. Else if 2, else if 3, else 4. Ini yang beberapa orang kurang paham. Intinya kondisi terakhir tanpa syarat. Selebihnya harus dipakai if. Dan jangan lupa kurung ki. Nanti sebentar punya akan lebih jelas, tidak akan kasih tangan. Di situ kita paham sendiri, oh ternyata begini. Terus for itu if bersarang. Banyak kondisi digabung jadi 1. Contohnya saya mau kan kalau apa nih? For itu kayak Moki menampilkan sesuatu banyak, kayak Moki mungkin LCD ini serial dot print adi. Nah, mau buat lagi, pokoknya ini mau buat sekitar 5. Nah, itu kan repot ki itu, nah, itu bisa kita pakai for. Intinya for a sama dengan 0, terus a kurang dari 6, terus a plus. Cetak di sini
serial print ADI. Jadi kondisinya pertama A, oh iya, 0, 1, 2, 3. Kondisi pertama A sama dengan 0. Apakah A masih kurang 6? Di situ jawab iya, maka A tambah 1. Cetak dulu ini. Sekarang A sama dengan 1. Nah, periksa lagi, apakah A masih kurang dari 6? A, terus cetak ini tambah lagi, begitu seterusnya sampai dia dapat variabel 5. Jika A kurang dari 6 masih sampingnya jadi 6, berarti cetak, itu logikanya. Iya, meningkat coding seperti itu. Sama kan juga nanti ada if banyak kita bisa pakai case, kita bisa pakai repeat. Jadi repeat kan ada while, ada while loop, nanti ada di pemrogramannya semua. Nah, pin mode, kita masuk ke pin mode. Tadi kan di awal kan dia tulis ada apa tadi? Point setup. Ada point loop. Apa bedanya point setup sama point loop? Apa? Kenapa? Terus loop. Sip. Point setup untuk memberikan tugas kepada yang ditugaskan dan hanya dijalankan satu kali. Dan point loop itu fungsi yang menjalankan program secara terus-menerus yang awal. Nah, ini artinya pin mode kan istilahnya kayak itu sana. Pin mode 13 input. Artinya ADI saya tugaskan sebagai penjaga gerbang. Seperti itu. Jadi ADI itu bisa saya gunakan di sini, bisa juga kasih hancur saja. Begitu di setup. Jadi ADI saya tugaskan penjaga gerbang. Nah, jadi pertama itu dijalankan program ADI jaga gerbang. Setelah itu di point loop tidak pernah dipanggil-panggil, keluyuran ADI tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau ADI tidak memberikan instruksi di awal, baru belakangan panggil ADI tolong jaga gerbang. Itu tidak bisa. Nah, itu gunanya, itu fungsinya point setup sama point loop. Jadi apapun yang kita mau pakai di point loop harus dikasih dulu jabatan di sini. Itu coba kita sebentar coba di pemrogramannya panggil kalau kita kasih jabatan. Seperti itu. Nah, itu gunanya ini pin mode. Kalau kita itu gunanya point loop sama point setup. Kalau pin mode itu kan istilahnya di Arduino itu ada analog, ada input, ada PWM segala macam. Nah, itu di situ mendeklarasikan bahwa dia input atau output. Karena di sistem pengontrolan itu 4G. Output digital, output analog, input digital, input analog. Pada saat paham bahwa oh ini analog dia, ini digital dia. Jadi insyaallah aman kita pemrograman kita. Sebanyak Kak, sedikit. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung praktekkan. Baik, sekarang kita ke live actionnya. Sudah di start semua adminnya? Harus satu dua dulu. Kita tidak cukup dia jam. Oh, enggak Pak. Satu orang dapat jam kalir 4, rusak 1 ganti 10. Tidak bisa kan? Oh, ganti 10. 30 banyak lagi. Kalau anak ini kan 4 ini Sudah tester semua ya? Dari nanti kan? Kok tidak percaya sekali? tes di lokasi. Selamat lagi apa yang tinggal di dalam itu semua.
Satu orang apa Pak? Iya. Baru saya kasih. Jadi ini input output. Jadi kasih nyala dulu, itu kasih nyala pakai tombol. Ya, kena pilih supaya paham dikit. Ngambil merah kan apa? Dulu lihat di sini. Tidak sampai kapan 20. Dengan banyak kelas 2 ganti 10 ganti 10 akhirnya ke 100. Jadi yang perlu kalian set di situ mulai dari pour, terus bore itu Arduino apa kita pakai. Apa lagi sebenarnya? Ini itu berapanya? Pahami, kalau nggak paham kita tanya. Jadi pura-pura mengerti ya. Nah saya mau, pokoknya awal ikut tahu semua Arduino. Walaupun di luar jam kuliah bisa ke ruanganku. Saya. Udah. Langsung nyala itu saya. Iya, kalau memang program. Coba ambil lihat itu loh. Ambil lihat. Kenapa ya? New sudah. Sudah diganti. Terus tuh. Itu core. Tuh. Terus bor lagi. Terus bor lagi kan itu. Tanya positif negatifnya. Yang kaki ada orang bisa berkata seperti ini. Yang kaki panjangnya itu positif Pak. Bagaimana kalau kuota kaki sama rata? Yang kecil itu positif atau data. Jadi itu yang ke Arduino. Ini apa? Besi dalamnya. Satu ground apa pakai? Satu. Iya. Satu. Iya di. Pin. Nah, salah lampu. Terbalik mau. Ini mau Bu ke sini ke semua. Yang saya bikin Terbalik ki. Ini gabung. Oh. Satu ini. Ya gitu ya. Negatifnya bebas. Di sini aja. Oke. Oke. Ini mau boleh. Nah, terus. Itu juga supaya Jadi begitu juga ya. Semua di sini dan tanaman yang atur kan. panjang. Ya boleh. Kenapa? Belum kau kasih? Oh, astagfirullah. Hah? Berapa saja? Ini memang tepat kata tinggal ganti ya. Harus jatah-jatah gitu. Terus pulus. Digital dipakai Pak. Iya, kita dulu. Oh, sudah selanjutnya begini. Sekarang buat kick nyala LED dua model. Dua model maksudnya coba buat ke nyala LED kan itu dua. Bagi dua ki aksinya. Kayak maksudnya coba bikin ke satu ke dapur dua begini,
satu begini. Satu Satu begini lama, dua gitu. satu begini. Satu begini. Gantian gitu. satu sama-sama, satu gantian. Ya, nah, terus nanti kalau sudah dapat nih buat ke fungsi. Fungsi itu kayak void nyala 2. Toh, isinya itu tadi yang gue bilang kan, bagaimana coding dulu di sini kan? Nah, terus void nyala kedap. Void nyala kedip toh. Nah, fungsinya lagi tadi. Paham? Ya. Setelah itu di void loop nanti tidak ada encoding di sini digital write, tapi itu namanya terbagi nanti nyala 2 seperti itu. Nah, itu dikatakan fungsi. Tadi kan beberapa kali kita sebut bahwa ini fungsi. Nah, itu tujuannya bahwa bisa dibuat fungsi. Nah, apa anunya? Apa kegunaannya? Kegunaannya nanti itu kalau di sini semua membuat coding tak akan setengah mati kau cek pada saat ada error alatmu. Nah, tapi kalau di sini buat seperti ini, bisa lihat di sini, oh ternyata fungsinya sensor 1 rusak. Aku scroll itu fokus ke sensor 1. Nggak usah mau lihat begitu banyak baris coding. Seperti itu. Jadi buat ini dulu. Oh, nanti void loop dulu, buat ini dulu nyala gitu. Jadi nanti nyalanya itu 2 dulu, terus 1. Maksud itu tuang ke sini semua. Coba buat bisa seperti itu. Oh, jadi itu yang di void loop itu Pak ya. Di void loop ini dulu begini, di void loop dulu begini. Kita bilang dulu. Pokoknya nyala 2 dulu, baru nyala 1. Jadi 2 1 2 1 gitu dulu. Misalkan ini. Ya. Buat dulu, baru dijelaskan ke ini. Oh iya. Harus dibuat dulu baru supaya paham. Tadi kan penjelasan itu. Kayak begini Pak, ini kan nyala 2, berarti sama sini 1. Iya, tidak otomatis mati dulu ini. Jadi ini dulu 2 baru ini mati. Terus sebentar ini nyala 1 ini lagi mati. Atau buat dulu kasih mati bisa itu ini. Buat dulu kedap trip 2. Buat dulu kedap trip 2. Buat dulu kedap trip 2 saja dulu. Di void set tapi Pak. Enggak, tetap di void loop. Kayak tadi. Kayak buat dulu nyala 2. Coba buat nyala 2 dulu. Iya, tetap di void loop kayak tadi. Cuma buat kira nyala 2. Jadi 2 juga yang memainkan. Tadi kan 4, sekarang 2 aja. 2 saja dulu. Dua saja dulu. Pokoknya dua langsung berkelip. Ya, ini kan berarti ini tidak nyala. Semarang ya, 2 dulu. Jadi dimatikan dulu 2. Iya, matikan gitu ya. Bukannya matikan, tanya. Tidak usah mau bikin coding, nah kalau udah bikin codingnya itu otomatis nyala lagi. Dua menyala saja dulu. Belum. Tidak usah ini dulu. Di sini begini dulu main. Nyala 2. Oh. Jadi sebenarnya itu pada saat mau kan tadi 4 LED to control. Pada saat 2 LED to control, kau usah mau tulis coding untuk 2 LED ini. Dia mau tulis coding lolo di sini tuh. Pada saat kita tulis coding otomatis nyala dia. Nggak tadi awal Nabi bilang jadi kasih mati nih Pak. Berarti kalau begitu pertanyaannya, berarti awal harus buat lampu 2, lampu 3 low tuh. Kalau mau masih mati. Bersama enggak, kau usah mau tulis coding otomatis enggak berfungsi. Nah, Udah mati Pak. kasih kita berhenti. Gua kasih ke Iya, kita Pak. Bisa pokoknya. Tidak, kali kita. Tidak Pak. Coba kan lihat kenapa kayak begitu juga. Dia sering malu, terus mau yang ini. Ini Pak. Masih gede, Pak. Ada begini program. Iya, ada apa kasih kita berhenti? Kasih ke Pak. Iya. Kasih kita berhenti doang. Tapi malu. Perintah tahu. Coba. Nah, mau jauh. Mau kerja dulu Pak. Oh. Pak. Coba anu Beng, coba mana? Kalau begini untuk gila ke otot, coba kasih nyari di lain. Online Pak. Kalau misalnya ini high Pak, mau kasih low harus bawah ini tulis delay. Atau bisa jadi Begini.
maju, baru delay. Maulana maju, Ya. saya maju delay, maju. Terus kalau Kalau- bagaimana kalau bersamaan Maulana harus mau maju? Berpindah begini itu. Iya, berarti tulis di dua-dua high tanpa delay. Berarti bisa Maulana naik, baru Maulana naik. Bisa. Nah, itu artinya dilaksanakan bersamaan. Oh, Delay itu antrian. Menjelaskan antrian. Spasi. Nah, di situ banyak bingung. Kan kemarin ada kejadian seperti itu, mau nyala bersamaan. Cuman yang kuajarkan selama ini selalu antri, lampu 1, lampu 2, 3. Lampu 1, 2, 3. Bagaimana kalau mau kan bilang lampu 2, lampu 1, 2 sama, lampu 3 sama. Berarti ini enggak usah kasih nilai. Begitu. Berarti cocok kita Pak. Cocok ya. Sekarang nilai buat ini dua baru kasih toki. Iya. Seperti itu. Oh, untuk perintah. Ya, bukan ya, aksi selanjutnya. Oh iya. Kan ini yang si menyala gini tuh. Coba. Sudah klik kasih kedap-kedip, nyala saja itu. Buat kayak lagi di bawahnya. Ya, seperti itu. Bisa? Bukan. Bukan kalau begini. Ini dapat bangun. Nah, ya kasih gini deh. Itu kan terjawab itu bahwa udah sempat kita lihat mati langsung dinyala. Itu gunanya delay. Begini Pak. Dua aja juga. Dua tuh Pak. Berapa jalan itu? Apa itu Pak? Ini astagfirullah. Dua aja, jangan pakai ini. Ini saya nyalakan. Yang ada dua mati. Ini saja kita klip, Oh. tapi kita klip dua. Kalau cepat ini nyamuk. Ya tak apa-apa, sip. Khusus sudah tahu? Sudah nih. Sudah itu Maulana. Itu semua codingnya bikin ke dulu koin di bawahnya ini, bikin ke dulu koin. Di bawahnya koin itu bikin ke dulu koin nyala dua. Langsung kita di semua itu. Iya. Di bawah mana? Di bawah itu. Di dalam apa itu? Di bawah ini. Ya. Oh, bikin baru lagi tuh Pak. Iya, itu punya fungsi. Berpikir. Di bawahnya ini. Tidak, di luar itu. Oh, di luar. Iya, di luar kalau gitu. Itu kan perawal menandakan dia bagian itu. Jangan di bawah apa artinya keluar dari fungsi ini. Oh iya. Oh, jadi di bawah di luarnya. Coba buat yang kedua. Enggak boleh itu bilang fungsi dan variabel harus bersambung. Kalau kalian kasih tanda apa itu? Nah, baru titik dulu. Begini Pak. Nah, itu terus semua isinya tadi ini Maulana kaki masukkan ke dalam sini. Oh. Semua isinya ini kaki masukkan ke sini. Ya, kalau ya isi saja kaki. Pasti. Nah, sekarang coba upload dan nyala itu. Karena tidak ada di atas. Nah, ya. Terus bagaimana mestinya Pak? Sisa ini dipanggil, nyala dua di sini. Oh, Itu fungsi. Terus sudah ya. Nah, selanjutnya buat ini bilang, buat ini dulu, buat ini. Di bawahnya baju. Keluar dari kurang mana? Di bawahnya. Iya. Pak, bagian digital red juga itu tadi Pak. Apanya? Di keterangan itu poin nyala dua Pak. Maksudnya? Yang langsung ditulis di poin dulunya Pak. Memanggil ini. Oh tidak, langsung saja nyala dua. Langsung saja nama fungsinya, langsung saja ini. Tapi pakai tetap multikolom. Coba Oh, nyala sampai dua. sama itu jadi Pak. Kayak terpanggil. Pemanggilan fungsi sebenarnya tidak sama. Tidak pakai dari kurang. Langsung saja nyala dua. Oh, sudah tidak banyak ya. Iya, supaya tidak ramai. Karena begini pengalamanku itu, ini kan masih nyala nanti itu teater banyak sekali di poin itu kalau tidak masih begini. Ya pada saat kami membimbing setengah mati ditanyain kalian, setengah mati gue juga kutui mas scroll. Jadi sebenarnya walaupun banyak, sensor ini yang rusak, langsung saja turun ke bawah cari sensor apa, nggak usah baca baris per baris. Itu gunanya, itu juga fungsi. Bisa? Bagaimana? Begini. Nggak apa-apa kalau buru-buru kak, terburu kak bisa?
Pak enggak punya apa? Hah? Enggak ada yang punya. Pasti enggak upload nih. Oh, salah ini. Kasih persis gini. Nyala tutup kurung. Gimana Pak? Sudah? Nyala. Ya, coba. Coba. Iya tahu. Pak. Ya, bikin bukan nyala, isinya semua ini. Itu kasih nyala lagi nih, Pak. Isinya semua itu yang dibentuk. Kaki Yusbar, kaki masuk di poin barutan. Bisa? Sama nyalanya? Nah, itu gunanya. Hah? Oh, ada jeletan. Kasih gini lah. Ya, dan ini kan lampu berapa ini kan? Lampu 4 ini. Ini pakai 2, 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5 ini. Iya. Jadi ini jangan mungkin. Terus nama fungsi sembarang terserah. Iya bebas. Terus kasih kecil dulu. Oke, sudah paham? Oke, jadi hari ini kita sudah melakukan praktikum input output. Jadi untuk tugasnya jangan lupa satu laporan apa lagi? Apa namanya? Hah? Laporan harian apa namanya ini? Kayak utilitik apa namanya? Analisa. Ya, laporan harian itu analisa praktikum hari ini. Praktikum hari ini. Jadi buat laporan mulai dari landasan teori, kesimpulan dan lain-lain seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.